Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah kita 29 Oktober 2023. Hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas kasih daripada Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sejenak mengingat akan kasih Tuhan yang boleh kita nikmati. Kita saat itu berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, banyak jiwa dalam berusaha menggerak, kirimlah, kirimlah. Kita undang untuk berdiri. Bacaan Alkitab kita Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Ibu saudara terkasih akan bacakan ayat ganjil. Saya bacakan ayat pertama dan disambung oleh jemaat Tuhan ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya
pentahbisan bait Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau mujizat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Bersama-sama kita bacakan ayat 42. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami ada hari ini dalam anugerah Tuhan. Berterima kasih kalau kami diberikan kesempatan menikmati berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Allah Roh Kudus, tuntun kami agar kami boleh mengerti akan keajaiban firman-Mu dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Anak-anak yang akan belajar di gereja anak juga Tuhan tuntun. Ini kami Bapa siap mendengarkan sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat-sehat ya. Hari ini tema kita tema yang mendasar dari kepercayaan Kristen. Ya, kepercayaan kepada Yesus tentang jaminan keselamatan kekal. Mari kita simak dan nikmati ini dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena disinilah yang menjadi perbedaan kita, perbedaan ajaran yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal 10, Yesus bilang apa? Aku datang kepada domba-dombaku.
Dan setiap domba pasti mengenal siapa gembalanya. Dan secara keseluruhan di dalam pembacaan kita tadi itu dijelaskan bahwa tidak ada satupun domba yang Tuhan panggil yang akan binasa. Itu satu ketetapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Inilah yang misi yang Yesus bawa ketika dia datang ke dunia. Untuk apa? Untuk memberikan satu jaminan keselamatan. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama, saudara. Sebagai dasar, kita perlu mengoreksi. Kita boleh mengevaluasi diri kita. Benar enggak janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita tadi ayat 28 bahwa sampai selama-lamanya Tuhan menjamin keselamatan kita. Artinya sorga bagian kita sudah kita miliki atau belum? Nah, pertanyaannya gini loh saudara. Seandainya ya Bapak Ibu Saudara kita meninggal dunia hari ini, bukan besok, apakah yakin pasti masuk surga? Gimana? Yakin tidak? Mercy? Yakin? Vio? Yakin? Pasti hari ini ketika gedung ini runtuh, Bapak Saudara meninggal, saya sendiri yang tidak. Oh enak aja. Yakin pasti masuk surga? Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kalau kita sudah yakin sampai di pintu surga, ya, seandainya kita meninggal dunia hari ini dan Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawab Bapak Saudara? Tentunya ada dasar, ada alasan mengapa kita bisa yakin masuk surga. Nah, ini ada beberapa dasar orang kemudian dia bisa yakin masuk surga. Ada orang dia merasa bahwa dia bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia telah melakukan amal yang banyak. Betul kan? Ada banyak orang ketika ditanya, mengapa engkau yakin bisa masuk surga? Karena saya sudah rajin beramal. Saya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Banyak, bukan cuma orang Kristen. Apalagi mereka berkata, saya sudah menjadi Kristen, terlibat dalam kegiatan pelayanan. Apalagi setelah menuruti segala perintah Tuhan supaya bisa masuk surga. Betul. Ini beberapa alasan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, alasan Bapak Ibu Saudara yang mana? Yang poin 1, 2 atau 3? Atau semua gitu ya. Supaya nggak ada yang terlewatkan, semua saja gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau kita berpikir untuk masuk surga kita harus melakukan amal yang banyak, perbuatan baik, menjadi orang Kristen, terlibat dalam kegiatan pelayanan, menuruti segala perintah Tuhan. Pertanyaannya gini, harus sebaik apa perbuatan-perbuatan itu kita lakukan supaya kita bisa masuk surga? Nah, bingung kan? Kenapa? Karena kalau kita bilang berbuat baik, baik menurut Ningsi, belum tentu baik menurut Mercy. Betul kan? Baik menurut Mercy sama Ningsi, belum tentu baik menurut siapa? Bos. Gitu kan? Standar surga apakah seperti itu? Nah, ini membingungkan sehingga membuat kita sekarang bisa yakin, besok tidak yakin. Kenapa? Karena ketika kita merasa baik, kerohanian kita baik, kita merasa seolah-olah kita sudah hidup di sorga, betul? Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa seperti di mana? Neraka. Jadi setiap hari ketika kita baik, kita rasa di sorga. Ketika kita berbuat dosa, kita rasa di neraka. Kira-kira satu hari kita berapa kali pindah sorga neraka? Tidak ada satu kepastian kalau demikian. Betul? Anugerah pemberian Tuhan itu hidup kekal diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Bukan karena kita berusaha, bukan karena kita berbuat baik. Bukan. Nih, jadi sekali lagi Bapak Saudara, hidup kekal diperoleh, jika hidup kekal atau surga itu kita peroleh karena usaha atau karena kita layak menerimanya, maka itu namanya upah. Kita layak menerimanya, dan itu bukan anugerah. Kalau kita sudah bekerja, kita sudah berbuat baik, baru kita kemudian merasa kita bisa masuk surga. Artinya surga itu kita dapatkan karena apa? Karena kita. Tetapi kalau sebaliknya kita percaya di dalam anugerah Tuhan,
bukan karena perbuatan baik kita. Itulah anugerah Tuhan. Nanti kita lihat sebentar. Nah, pertanyaan ini Bapak Saudara penting. Walaupun surga, hidup kekal itu adalah anugerah Allah kepada kita manusia, tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Kenapa? Karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Dan kita tahu, kita manusia semuanya sudah berdosa. Dan dosa ini merupakan masalah dunia. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Mau kaya, mau miskin, ya, pintar, bodoh, gemuk, kurus, ya, tak luput dari dosa. Ya, seluruh dunia ini, semua manusia adalah orang berdosa. Pertanyaannya bagi kita, sebenarnya apa itu dosa? Kan kita sering bilang dosa ya. Apa itu dosa? Itu contoh yang mencuri, berzina, berbohong, ya, berdusta, sama saja ya. Dosa itu artinya apa? Kita melanggar ketetapan Tuhan di mana? Pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau tadi kan Ningsi bilang itu mencuri, berbohong, itu yang sudah kita lakukan. Dalam pikiran gimana? Ada pikiran jahat. Si Mercy itu kepo betul orang yang nanti sebentar tidur tak. Nah, dalam pikiran saja gitu ya. Dosa enggak? Dosa. Sirik. Mercy bilang, sini kayak sok-sok aja dia gitu. Ada cemburu dalam hati, nggak ada orang yang tahu. Dosa enggak? Berdosa. Dan ingat Bapak Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 17. Ketika kita tidak mempedulikan Tuhan, ketika kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukan, kita juga berbuat dosa. Ya, jadi dosa itu Bapak Saudara bukan saja sesuatu yang aktif yang sudah kita lakukan. Yang belum kita lakukan, yang masih dalam pikiran, masih dalam hati, itu juga berdosa. Kenapa? Karena selama kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka kita artinya berbuat dosa. Betul nggak? Kira-kira kalau dengan pengertian gitu, dosa kita berapa banyak satu hari? Tidak terhitung ya, tapi karena kita jemaat Tuhan, orang yang baik, tidak banyak-banyaklah dosa kita. Anggap saja dosa kita 3 kali sehari, gitu ya, kayak makan lah ya, makan pagi, siang, malam, lupa berdoa, gitu ya. Berdosa kita satu hari 3 kali saja. Coba kita hitung, saudara. Kalau satu hari 3 kali, satu bulan sudah berapa? 3 kali 30, 90. 1 bulan kali 30 hari saja ya. Kalikan 1 tahun. 1 tahun ada berapa? 12 bulan. 1 bulan tadi 90. 90 kali 12 berapa? 1080 dosa. Kalau cuma 3 kali sehari. Umur panjang kalau Tuhan berkenan. Ibu Lasma meminta sama Tuhan berapa umur panjang, Bu? Berapa, Bu? Umur panjang. Tuhan berkenan. Berapa? 100. Wow, panjang ya. Dengan catatan apa? Sehat. Gitu ya. Umur panjang, kalau sakit-sakit kayaknya nggak ada yang mau deh gitu ya. Nah, puji Tuhan. Tuhan kabulkan. Kita orang-orang yang baik, yang sehari cuma 3 kali berbuat dosa, diberikan umur panjang sampai berapa? 100 tahun. Ingat? 1 tahun tadi berapa? 1080. Kalau 1000 saja 1 tahun, kita kali selama 100 tahun kehidupan kita, berapa banyak dosa kita Bapak Saudara? 1000 kali 100, 100.000. Banyak nggak? Oh, ternyata sangat banyak. Padahal sehari cuma berapa? Cuman 3 kali. Ini sudah orang yang paling baik. Tapi ternyata orang yang baik kalau dihitung-hitung dosanya, ternyata dosanya sangat banyak sekali Bapak Saudara. Apalagi kalau kita hitung dengan standar Tuhan. Ya, artinya apa? Seperti ini. Kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Betul? Kita masuk di dalam satu lumpur hisab.
Kita nggak mungkin tarik rambut kita baru bisa keluar, nggak mungkin. Tapi dulu orang pikir bisa masuk surga dengan berbuat baik. Ada konsep seperti ini kan? Nanti kalau rajin berbuat baik, nanti masuk surga. Nanti kalau berbuat dosa yang banyak, neraka. Ini pemahaman orang, ya. Nanti katanya ditimbang dosa dan kebaikan kita. Kalau banyak kebaikan kita masuk apa? Surga. Banyak dosa masuk neraka. Ini pemahaman manusia. Ya, sebagian besar manusia berpikir demikian. Pertanyaan Bu Saudara, kalau sekali lagi kita bilang kita harus berbuat baik supaya masuk surga, ini pertanyaannya. Harus sebaik apa kita supaya kita bisa masuk surga? Harus sebaik apa? Melayani Tuhan. Sebaik apa kita melayani Tuhan? Ya. Orang bilang sebaik-baiknya seperti apa? Matius pasal 5 ayat 48. Standar surga adalah, kita baca bersama Matius 5 ayat 8 sama-sama 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Surga adalah tempat yang sempurna. Allah yang empunya surga adalah Allah yang sempurna. Maka standar tuntutan Allah ketika orang mau masuk surga, dia harus apa? Sempurna. Ada di antara kita yang sempurna? Makanya nggak mungkin kita bisa masuk surga. Nah, andaikan pun ini ya, ini satu gambaran kalau kita bilang bisa masuk surga dengan berbuat baik. Nih ya, Ibu Lydia, Hakim pinter buat kue, gitu kan? Ini ada blender, kebetulan kuenya satu resep, bahannya ada 10 butir telur. Satu dimasuk langsung bagus sampai 9. Tapi pas ke 10, apa ini? Bau busuk udah hitam. Tercampur langsung di blender gini. Wah, bilang Ibu Lydia, gimana nih Kim? Sudah tercampur ini ya. Ibu Hakim bilang, gak apa-apalah, gak ada orang yang tahu, bikin saja. Selesai jadi kue itu, yang salah satu bahannya tercampur telur 1 butir busuk. Kira-kira ketika tamu-tamu datang, layak enggak Ibu Lydia, Ibu Hakim sajikan kepada tamu-tamu? Kenapa enggak layak? Hah? Kenapa? Loh, busuk cuma 1 loh. Benar, ternyata walaupun cuma 1 itu sudah mencampuri semua yang baik tadi. Begitu juga dengan hidup kita. Andaikan kita hidup baik-baik 100.000 tadi, yang dosa tadi jadi kebaikan. Tapi sekali saja kita berbuat dosa, 1 dosa itu sudah cukup untuk apa? Mencemari semua kebaikan kita tadi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kebaikan dan dosa. Itu mencampur. Itu tercampur, tidak bisa dipisahkan. Artinya ini saudara, 1 dosa saja membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Makanya Yakobus bilang apa? Barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan 1 bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nggak mungkin. Makanya Bapak Saudara, dengan cara kita manusia bisa nggak masuk surga? Mustahil kita masuk surga. Maka kita harus pakai cara yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana caranya Allah supaya kita bisa masuk surga. Nah, ada pengertian yang salah Bapak Saudara tentang Allah. Ada orang menganggap Allah seperti seorang kakek. Kebanyakan seorang kakek, dia pasti akan menyayangi cucunya. Banyak orang kemudian menganggap Allah seperti kakek. Artinya apa? Tidak apa-apa berbuat salah, berbuat dosa. Allah Maha Pengasih Penyayang. Dia tidak akan menghukum kita. Itu keliru. Terlalu melebihkan kasih tetapi mengabaikan keadilan. Atau sebaliknya, orang menganggap Allah seperti polisi. Nih, adil tapi tidak kasih. Kalau kita ketemu polisi, berapa kali pun selama kita jalan, mungkin 1, 2 tahun, 5 tahun kita jalan, bawa SIM gak pernah
langgar lalu lintas, betul ya? Tapi satu kali saja karena buru-buru kita mau ke rumah sakit, kebetulan kita kena tilang, ada pelanggaran tidak bawa SIM, kelupaan. Kira-kira polisi yang adil bebaskan kita atau enggak? Pasti akan tetap dihukum. Biarpun kita bela, Pak polisi, saya ini sudah 10 tahun nggak pernah melanggar lalu lintas. Ini saja karena saya buru-buru. Ini polisi ketika dia menegakkan keadilan, dia akan lepaskan atau bebaskan? Atau tetap dihukum? Tetap dihukum. Nggak peduli berapa kali engkau baik, berapa pentingnya acara atau kegiatan yang engkau sedang mau ikuti, nggak penting. Nah, Bapak Saudara, ini juga keliru. Kalau orang-orang menganggap Allah seperti polisi, artinya apa? Hanya menghukum saja, tidak mengasihi siapapun. Setiap kali masalah dia berpikir, oh ini karena Allah menghukum. Allah sedang menegakkan keadilan. Salah sedikit, Allah yang salah. Artinya orang ini terjebak kemudian di dalam apa? Rasa skeptis tentang Tuhan itu. Tuhan tidak punya kasih. Oh ini keliru, terlalu melebihkan keadilan, tapi kemudian mengabaikan kasih Allah. Nah, pengertian yang benar gini Bapak Saudara, Allah itu kasih sekaligus adil. Kasih artinya apa? Dia tidak ingin menghukum kita. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan tak kurang panjang, kasih Tuhan selama-lamanya. Tetapi sifat kasih juga disertai dengan sifat keadilan, itulah Allah. Jadi kasih dia tidak ingin menghukum kita, tetapi adil gimana? Adil dia harus menghukum kita. Firman Tuhan bilang apa? Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, itu berarti apa? Pasti ada ganjaran, ada hukuman bagi yang melakukan pelanggaran. Itu keadilan Allah. Misalnya Vio saja, dia merampok bank karena kebutuhan. Kebetulan kakaknya kan belum datang ya, keluarganya jauh, jadi dia merampok bank. Dia tertangkap, waktu ditertangkap, singkat cerita dibawa ke pengadilan. Sampai di pengadilan dia memberikan penjelasan, Pak Hakim, saya merampok bank karena terpaksa, tolong ampuni saya. Saya merampok tidak melukai siapapun juga. Uang yang saya rampok itu pun sudah di tangan polisi sebagai barang bukti. Jadi tolong Pak Hakim, lepaskan saya. Bapak Saudara, kalau di antara kita menjadi hakim yang kemudian mengadili si Vio yang merampok, Bapak Ibu mau lepaskan Vio atau tetap dihukum? Nah, kasihan dia, sudah nggak punya keluarga lagi di sini. Dia nggak melukai siapapun. Uang yang dia rampok sudah di tangan hakim, dia belum gunakan. Tetap dihukum. Benar Bapak Saudara, selama kita berdosa, bersalah, kita pasti akan mendapatkan hukuman. Demikian juga dengan Allah. Makanya Roma pasal 6:23 bilang apa? Sebab upah dosa ialah maut. Jangan anggap enteng Bapak Saudara dosa-dosa itu. Jangan anggap enteng. Banyak orang memandang sepele. Ya. Tapi coba kita lihat. Di dalam kebaikan, kasih Allah dan keadilan, hukuman yang harus Allah nyatakan, itu terdapat satu persoalan. Betul enggak? Ada dilema, ibaratnya gini. Ya. Allah Maha Kasih. Kasih kan tidak ingin menghukum. Tapi Maha Adil kan harus menghukum. Betul. Itu bertolak belakang. Satu kasih, satu adil. Bagaimana bisa bertemu? Dan ini menjadi masalah semua keyakinan di dunia. Semua keyakinan agama di dunia punya konsep ini. Bahwa Allah Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang Maha Kasih dan juga adil. Tetapi tidak kemudian mendapatkan jalan keluar. Bagaimana kasih dan keadilan itu bisa bertemu. Dia tahu Allah Tuhan yang dia sembah itu mengasihi dia. Tetapi dia tahu juga Allah yang dia sembah itu benci akan segala dosa. Bagaimana ini bisa bertemu? Kasih dan keadilan. Nah, inilah yang saya bilang tadi, merupakan dasar penting di dalam kepercayaan kita. Untuk menceritakan bagian ini, ada sebuah cerita. Ini cerita di Rusia. Seorang jenderal, namanya ini Jenderal Samila.
Mereka melakukan perang. Waktu melakukan perang, mereka kemudian masuk keluar hutan. Waktu mereka masuk keluar hutan, bekal makanan mereka menipis. Akhirnya apa? Jenderal Samila, jenderal yang sangat adil dan penuh kasih, karena dia memberontak, karena kaisar yang memerintah waktu itu sangat kejam. Dia memberikan peraturan makanan harus dijatah supaya orang semua aman, gitu ya. Singkat cerita, berapa bulan bekal makanan masih ada, dijatah, bagus. Tetapi ternyata pergerakan mereka semakin sulit, akhirnya makanan semakin sulit didapat, dijatah lagi. Waktu dijatah, orang merasa nggak puas. Ada orang yang mencuri bekal makanan. Jenderal kasihan, tapi dia juga marah. Ada orang yang ternyata masih mementingkan perut mereka sendiri. Akhirnya dia berikan ketetapan, siapa yang kedapatan mencuri akan dihukum cambuk sebanyak 50 kali. 1 bulan aman, tapi bulan kedua ada yang mencuri lagi. Pergi cari, jenderal sangat marah, dia suruh cari. Singkat cerita, tertangkaplah sang pencuri. Tetapi ketika tertangkap sang pencuri, prajuritnya enggak. Dia bingung mau lapor seperti apa. Dia bilang sama jenderal, pencurinya sudah tertangkap. Tapi kalau boleh kita lepaskan saja. Kenapa? Karena dia seorang ibu-ibu yang sudah tua. Jangankan 50 kali, 5 kali saja dicambuk dia pasti akan mati. Tapi jenderal bilang apa? Peraturan sudah dibuat. Siapa yang melanggar dia harus dihukum. Akhirnya dibawalah sang ibu yang mencuri bekal makanan itu di hadapan jenderal. Betapa kaget sang jenderal ketika melihat sang ibu. Kenapa? Karena ibu yang mencuri bekal makanan adalah ibu kandung sang jenderal. Ibu yang telah melahirkan dia, membesarkan dia. Oh, jenderal bingung, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia cambuk mamanya, itu berarti hukuman mati untuk mamanya. Dia sebagai anak tidak tega. Tetapi kalau dia tidak menghukum mamanya, orang akan bilang dia apa? Jenderal yang tidak adil, pilih kasih. Jadi dia bingung. Dan pengikutnya juga terpecah menjadi 2. Satu pro kasih, satu pro adil. Yang pro kasih bilang apa? Kalau dia hukum berarti dia anak durhaka. Ngapain kita ikut pemimpin yang menghukum mamanya sendiri? Tapi yang pro adil bilang apa? Kalau dia lepaskan mamanya berarti dia jenderal yang tidak adil, pilih kasih, karena mamanya dia lepaskan. Coba kalau kita atau mama kita, gimana? Oh, pertentangan kasih dan adil. Jenderal Samila tahu akan hal ini. Akhirnya besok dia berkata, yang bersalah harus dihukum. Mama saya sudah bersalah, dia harus dihukum. Ketika mamanya sudah ada, algojo yang mau cambuk sudah siap, sudah hitungan mundur. 3, 2, pas mau 1, jenderal berkata stop. Jenderal datang kepada mamanya, dia buka pakaiannya, dia pakaikan kepada mamanya. Dan dia berkata kepada tukang cambuk, cambuk saya sebanyak 50 kali, sebagaimana kamu mencambuk seorang tawanan. Saya menggantikan mama saya. Akhirnya jenderal dicambuk sebanyak 50 kali. Untuk apa? Menggantikan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh ibunya. Di sini Bapak Saudara kita melihat bagaimana kasih jenderal kepada ibunya dan keadilan terhadap peraturan yang sudah dia buat itu bisa bertemu. Yaitu melalui apa? Pengorbanan dirinya sendiri. Demikian juga dengan Allah, Bapak Saudara. Allah telah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapa Yesus? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus? Dia lahir, bangkit, naik ke sorga, dan dia menawarkan hidup kekal kepada kita manusia. Dan hidup yang sempurna telah ditunjukkan oleh Yesus, sehingga Yesus memenuhi standar Allah untuk mati membayar dosa manusia. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Bahkan ketika dia dibawa ke kayu salib, dia enggak melakukan dosa. Benar? Ingat, yang berdosa siapa? Manusia berdosa. Bisa kita yang sudah berdosa menebus dosa kita? Tidak mungkin. Hanya Yesus ketika dia menjadi manusia, dia manusia yang sempurna. Dia tidak berbuat dosa.
Makanya dia memenuhi standar Allah untuk membayar dosa manusia. Saya kasih gambaran Bapak Saudara ya, supaya kita lihat. Coba lihat, baik tangan kiri saya ini misalnya manusia, tangan kanan saya ini Allah. Allah mau kasih hidup kekal kepada manusia secara cuma-cuma, anugerah tadi, betul? Tapi ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi anugerah Tuhan tadi? Dosa. Berapa banyak dosa kita tadi? 100.000 kalau cuma 3 kali. Nah, dosa kita kan sangat banyak. Kalau dicatat dalam buku ini, maka buku ini disebut sebagai buku catatan dosa. Dosa ini yang menghalangi manusia menerima anugerah dari Allah, betul? Tadi saya sudah jelaskan, Allah Maha Kasih. Artinya apa? Dia mengasihi kita, dia tidak ingin menghukum. Tapi Allah yang sama, dia Maha Adil, dia membenci dosa. Dia harus apa? Menghukum manusia berdosa. Ada dilema, ada masalah. Bagaimana kasih yang tidak ingin menghukum dan adil yang harus menghukum bisa bertemu. Ingat cerita Samila tadi? Kasih dan adil bertemu melalui pengorbanan. Demikian juga dengan Allah. Allah berkorban menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tapi coba lihat Bapak Ibu, ada bedanya enggak? Manusia kita dan manusia Yesus. Ada. Bedanya apa? Manusia kita punya dosa. Yesus tidak berdosa, dia sempurna. Tetapi segala salah dan dosa kita ditimpahkan kepada Yesus. Sehingga Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Dosa di siapa yang pikul? Tanggung Yesus. Kemudian Yesus disalibkan. Untuk apa? Menanggung, menjalani hukuman yang seharusnya kita jalani. Tapi sebelum mati Yesus bilang apa? Sudah selesai. Artinya apa? Semua hutang dosa kita sudah selesai, lunas dibayar Yesus sekali untuk selamanya di kayu salib. Kemudian dia mati, dikuburkan. Dia bangkit hari ketiga dan dia naik ke sorga. Dan dari sorga Yesus menawarkan hidup kekal kepada kita. Dan anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman Bapak Saudara. Nah, iman itu ibarat kunci untuk membuka pintu sorga. Ya. Nah, kalau kita keluar rumah, waktu keluar rumah semua pintu kan dikunci ya. Nah, waktu pulang, berapa kunci yang kita perlukan untuk membuka pintu depan? Cuman 1. Ya. Kunci yang bisa membuka pintu depan adalah kunci pintu depan. Mau bagaimanapun miripnya, kunci kamar tidak bisa digunakan untuk membuka pintu depan. Sama sebaliknya, kunci pintu depan tidak bisa digunakan untuk membuka pintu kamar. Betul ya? Sama dengan sorga. Untuk membuka pintu sorga, kita perlu satu iman, yaitu iman yang menyelamatkan. Kalau kita pakai iman apapun, tetapi selama itu iman yang tidak menyelamatkan, pasti tidak akan bisa membuka, tidak akan bisa membawa kita masuk sorga. Seberapa yakin pun kita bisa bilang kita yakin masuk sorga, tapi kalau kita tidak punya iman yang menyelamatkan, kita tidak akan bisa. Seperti apa iman yang tidak menyelamatkan itu Bapak Saudara? Seperti ini, seperti orang yang melompat dalam gelap. Nah gini ya, maksudnya apa kalau orang yang melompat dalam gelap? Ini dia percaya tapi tidak tahu apa atau siapa yang dia percaya. Dia ikut-ikutan. Pokoknya saya percaya. Banyak yang saya dapati itu. Bukan saja di luar orang yang percaya Yesus, bukan saja di luar gereja, di dalam gereja pun banyak. Ketika ditanya siapa Yesus, enggak tahu. Mereka percaya jadi Kristen, tapi mereka tidak tahu siapa Yesus. Banyak orang seperti itu. Percaya, rajin beribadah, tapi dia tidak tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Artinya dia sedang melompat dalam gelap. Cuma ikut-ikutan. Kalau melompat dalam gelap akibatnya apa? Tabrak sana, tabrak sini. Jatuh sana, jatuh sini. Benar enggak? Begitulah iman banyak orang. Jatuh sana, jatuh sini. Kenapa? Karena dia punya iman yang tidak menyelamatkan. Seperti melompat dalam gelap. Atau berikutnya, iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan, Ibu Saudara. Iman yang berdasarkan akal saja. Berdasarkan intelektual. Nah ini ya. Pokoknya percaya saja. Tetapi coba lihat. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Apa firman Tuhan bilang? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi apa? Setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, banyak orang yang bilang saya percaya Yesus. Percayamu seperti apa? Jangan-jangan percaya karena memang sudah didoktrin.
Dari kecil kita selalu bilang Yesus juru selamat, Yesus penembus dosa manusia. Banyak orang yang tahu, betul enggak? Akui bahwa Yesus juru selamat, tetapi ketika ditanya, yakin masuk surga? Enggak. Betul ya? Yesus penebus, engkau masih berdosa? Iya. Terus dosa siapa yang Yesus tebus? Siapa yang Yesus selamatkan? Kalau dia juru selamat, kalau dia penebus. Kenapa? Karena orang-orang punya iman yang tidak menyelamatkan, cuman sampai di akal pengetahuan aja, banyak tahu. Makanya kalau kita baca di dalam kitab suci, Yesus sering marah kepada siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu siapa? Orang-orang yang pintar tentang kitab suci. Bahkan mereka mengajar kayak saya, mungkin kayak pendeta. Jadi artinya Bapak Saudara, pendeta pun, siapapun dia, iman siapapun dia bisa saja terjebak di dalam iman yang tidak menyelamatkan. Kalau cuma berdasarkan pikiran saja, itu salah. Atau juga gini, yang tidak menyelamatkan gini. Nah, iman yang sementara. Artinya apa? Kita sudah percaya Yesus, sudah tahu, sudah setuju mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal sementara di dunia. Hal-hal sementara yang di dunia, misalnya sakit. Kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Itu kan sementara di dunia. Suatu hari kita pasti mati. Waktu ini ya, wah perlu kendaraan, mobil. Tuhan, kita andalkan Tuhan. Berdoa, Tuhan tolong beri kami kendaraan. Perlu rumah, perlu jodoh. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang diandalkan siapa? Tuhan. Gitu ya. Tetapi ironisnya, untuk masuk surga, siapa yang diandalkan? Diri sendiri. Kenapa saya berkata dia mengandalkan diri sendiri? Karena selama kita berpikir, kita berkata kita bisa masuk surga dengan berbuat baik karena perbuatan saya, berarti kita sedang mengandalkan siapa? Diri sendiri. Beda kan? Waktu sakit, Tuhan tolong. Untuk masuk surga, saya melayani Tuhan, saya beramal, saya. Tetapi untuk kehidupan di dunia, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Oh, itu ironis banget. Ya, makanya yang seharusnya kita harus pakai iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu apa? Iman yang menyelamatkan artinya kita benar-benar mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk masuk surga. Bukan karena perbuatan baik kita. Seperti apa? Nah, ini cerita terakhir. Ini ada cerita. Nah, ini Pak Blondin. Dia melakukan atraksi melintasi air terjun Niagara, air terjun yang sangat tinggi. Nah, gitu ya, membelah benua Amerika dan Kanada. Dia udah biasa melakukan pertunjukan di dalam gedung. Suatu hari dia melakukan di luar gedung di air terjun Niagara itu. Banyak penonton yang sudah siap, kemudian ditanya, kalian percaya enggak Pak Blondin, namanya Pak Blondin, bisa melintasi tali ini dari seberang sana ke seberang sana dengan selamat? Sebagian orang bilang, yang sudah sering lihat bilang percaya. Yang pakai logika, mereka bilang apa? Lihat dulu. Biasanya dalam gedung, sekarang di luar gedung ini sangat berisiko tinggi, jadi lihat dulu. Betul ya? Akhirnya dia jalan pelan-pelan, selamat sampai seberang. Semua orang akhirnya menjadi percaya karena sudah melihat. Kemudian ditanya lagi, tadi dia tangan kosong, sekarang dia akan membawa gerobak. Ya. Percaya enggak membawa gerobak dengan ada isi pasir gini 70 kilo? Yang pakai logika bilang percaya. Yang pakai logika bilang apa? Lihat dulu. Tadi tangan kosong, sekarang pasir gerobak berat, pasti lebih sulit. Lihat dulu. Tapi yang sebagian bilang percaya. Jalan lagi dia. Wah, selamat. Orang semua bilang percaya. Betul ya? Nah, yang terakhir ditanya, kalian percaya enggak Pak Blondin akan membawa manusia di dalam gerobak ini, bukan pasir? Percaya enggak? Wah, yang pakai logika bilang, pikir gini, tadi dia lewat gerobak dengan pasir 70 kilo. Kalau manusia yang naik ke dalamnya 70 atau 50 lebih ringan, pasti bisa. Karena kamu udah berapa kali kan? Wah, pasti bisa karena Pak Blondin memang hebat. Akhirnya Bapak Saudara, semua orang yang ditanya, semua bilang percaya. Tetapi ketika ditanya, Pak, percaya enggak Pak Blondin bisa melewati tali dengan gerobak dan manusia dalamnya? Percaya. Bapak silakan jadi penumpangnya. Langsung takut dia.
Saya punya penyakit jantung. Gimana pas sampai di tengah air terjun jantung saya kumat gimana? Ditanya seorang ibu. Ibu percaya enggak? Ibu ini bilang apa? Tadinya saya enggak percaya. Tapi sekarang setelah saya melihat, saya benar-benar percaya. Kalau gitu Bu, silakan jadi penumpangnya. Oh, ibu langsung ketakutan, pucat pasti dia. Ibu ini bilang apa? Pak, saya ini fobia dengan ketinggian. 3 meter aja lihat ke bawah saya langsung pusing. Apalagi ini sangat tinggi. Jadi jangan suruh saya. Tapi ibu percaya. Saya percaya, tapi jangan suruh saya. Oh, ternyata ibu ini percayanya di mana? Cuma di mulut saja. Semua orang yang ditanya berkata percaya, tapi tidak ada yang mau ikut mempertaruhkan nyawanya. Kemudian MC bilang, kalau gitu pertunjukan dibatalkan. Penonton kecewa. Siapa suruh tidak ada yang mau. Tapi tiba-tiba seorang anak, dia berkata, Pak, saya mau. Anak ini dia ikut, dia naik, ya, dia naik dalam gerobak, dia lewat. Ketika dia lewat pelan-pelan, orang tahan nafas semua, takut nanti dia jatuh. Ketika sampai di seberang, selamat, orang tepuk tangan. Pak Blondin ternyata luar biasa, hebat. Apa perbedaan antara anak dan para penonton? Mereka sama-sama sudah tahu, setuju, bahkan sudah bilang percaya. Tapi perbedaannya apa? Anak tadi bukan cuma dia tahu saja, bukan dia bilang setuju percaya, tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Pak Blondin melewati tali tadi dari seberang sampai ke seberang sana. Demikian juga dengan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan ini Bapak Saudara, kita baca bersama. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus Kristus saja untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan karena kekuatan kita. Amin. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, apakah kita bisa paham untuk bagian ini? Dan pertanyaan penting, apakah kita mau menerima anugerah hidup kekal? Hidup kekal artinya bukan karena perbuatan baik kita, hanya karena percaya kepada Yesus kita punya hidup yang kekal. Mau menerimanya Bapak Saudara? Mau? Nggak mau? Kalau nggak mau saya aja mau. Kalau Manado bilang mau, kalau mau itu nggak mau artinya ya. Beda-beda tipis. Mau? Kalau kita mau menerima, berarti kita juga harus menerima apa? Yesus sang pemberi hadiah hidup kekal. Jangan mau hadiahnya saja tapi tidak mau pemberi hadiah. Mau berkat saja tapi tidak mau sang pemberi berkat. Itu nggak akan dapat apa-apa. Kalau kita mau menerima hidup kekal, kita harus menerima Yesus pemberi hidup kekal. Kita juga harus ini Bapak Saudara, mengalihkan pengandalan diri kita hanya kepada Yesus. Dan kita juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia yang memerintah dalam hidup kita. Dan kita juga harus bertobat. Kita mengikuti Yesus saja. Amin. Nah, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Dengan apa yang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita baca, kita renungkan. Apakah benar-benar kita telah memiliki satu jaminan keselamatan yang benar di dalam Yesus? Bahwa bukan karena perbuatan baik kita, atau selama ini kita masih mengandalkan diri kita, masih berpikir saya harus berbuat baik supaya masuk surga. Ingatlah bahwa surga adalah tempat yang sempurna. Allah yang punya surga adalah Allah yang sempurna. Dan orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang sempurna. Kalau engkau merasa sempurna melakukan semuanya, maka engkau bisa masuk surga. Tapi kita sadar tidak ada satupun kita yang sempurna. Untuk itulah Yesus sudah datang ke dunia, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, sehingga di dalam Yesus, pengorbanan Yesus, kita disempurnakan. Untuk itu, mari bersama saya kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa atas segala pengandalan diri kita, dan meminta Yesus yang benar-benar menjadi Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari Bapak Saudara, boleh ikuti kata-kata saya dengan bersuara. Tuhan Yesus,
saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan, kalau selama ini saya berpikir saya harus berbuat baik supaya masuk surga. Ampuni saya Tuhan. Saat ini Tuhan, saya mau menerima anugerah hidup kekal itu. Saya mau menerima Yesus sang pemberi hadiah hidup kekal. Saya membuka hati, menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya secara pribadi. Saya bertobat, saya mau mengikut Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya sesuai janji-Mu. Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saya sudah percaya, saya punya hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Saudara, doa kita doa yang sederhana. Tapi ketika kita berdoa menyatakan penyerahan kita, maka percayalah, dosa kita diampuni, kita beroleh kekekalan di dalam Yesus. Itu janji Yesus. Yohanes 6 ayat 47, kita baca bersama. 3. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Lihat ya, siapa yang percaya bukan karena perbuatan baik kita, yang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia punya hidup yang kekal. Sampai berapa lama? Firman Tuhan bilang apa? Selama-lamanya. Ingat, jaminan keselamatan berdasarkan janji kesetiaan Allah, bukan kesetiaan manusia yang rapuh. Kalau saya andaikan gini Saudara, kalau ini tangan Tuhan, ini tangan manusia. Tuhan pegang manusia, manusia pegang Tuhan. Suatu waktu dengan kekuatan kita manusia, kita akan lemah enggak? Capek enggak? Pasti capek. Kita bisa terlepas dari tangan Tuhan. Betul? Tapi ketika tangan kita terlepas dari tangan Tuhan, lihat, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Itu janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 8 yang kita baca tadi. Sama-sama lagi 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat, hidup kekal artinya apa? Selama-lamanya di sorga, bukan di dunia. Suatu waktu kita bisa mati kapanpun, tapi ketika kita mati, kita pasti tidak akan binasa. Binasa artinya apa? Neraka. Sampai berapa lama? Selama-lamanya. Seorang pun tidak akan bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tuhan yang pegang tangan saya, Tuhan pegang tangan Ibu Lydia, Ibu Hakim, Ningsi, Mercy, Ibu Lasma, Vio, kita semua ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan yang pegang tangan kita. Untuk apa? Menjalani tali kehidupan ini sampai di sorga kekal. Amin. Kalau begitu, untuk apa kita berbuat baik? Kalau perbuatan baik kita tidak membawa ke sorga. Perbuatan baik yang merupakan tanda bahwa kita telah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, betul? Dan sebenarnya memang untuk itulah kita diciptakan. Tuhan bilang apa? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan lahir baru di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Dalam perbuatan baik itu. Jadi dulu masuk surga kita berusaha berbuat baik untuk masuk surga, ternyata nggak bisa. Setelah sekarang kita percaya Yesus, maka perbuatan kita akan semakin lebih baik daripada kita sebelum percaya kepada Yesus. Makanya kalau kita meninggal hari ini, yakin pas masuk surga? Yakin? Kalau Tuhan tanya, mengapa aku izinkan engkau masuk surgaku? Alasannya apa? Percaya Yesus. Perbuatan baik bisa bawa masuk surga, Mercy? Hah? Perlu berbuat baik untuk masuk surga, Ningsi? Perlu nggak? Berapa baik kita? Seharus baik apa kita untuk masuk surga? Ingat, kalau kita berkata untuk masuk surga kita berbuat baik, berarti itu kita mengandalkan diri sendiri. Berbuat baik tidak perlu untuk masuk surga. Untuk masuk surga meterainya adalah darah Yesus, percaya Yesus. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, kita harus berbuat baik, bahkan harus lebih baik daripada sebelum kita diselamatkan. Kenapa? Itulah tanda bahwa kita adalah
anak-anak Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang sudah diselamatkan baru kemudian seenaknya saja berbuat dosa, itu perlu dipertanyakan. Sudahkah engkau merasakan anugerah keselamatan itu atau tidak? Ya, untuk itu saya ucapkan selamat datang dalam keluarga Allah. Kita satu keluarga, suatu hari kelak kita pasti akan berjumpa di dalam kekekalan. Kita akan berpisah, entah kapan, siapa yang duluan kita tidak tahu, tapi kita akan berjumpa di dalam kekekalan sebagai satu keluarga Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu bertumbuh ya. Nah, perlu bertumbuh ini ya. Harus rajin untuk bertumbuh. Ini 5 sarana. Kita rajin baca Alkitab. Tahun depan kita akan mulai pembacaan Alkitab rutin supaya 1 tahun lengkap. Saya bulan ini, bulan depan akan selesai 1 tahun pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sekarang mungkin tinggal seminggu lagi akan selesai. Kita harap tahun depan kita bersama-sama jemaat akan memulai program ini. Baca Alkitab setiap hari 3, 4, 5 pasal, 1 tahun bisa selesai ya. Untuk apa? Supaya kita punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Apalagi kita perlu berdoa, kebaktian, persekutuan, dan kita perlu bersaksi sebagai wujud sebagai anak Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memampukan kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita dikuatkan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ini sukacita yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sudah mendengarkan firman-Mu, pengajaran. Allah Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk benar-benar mengerti, memahami, menikmati firman Tuhan, sehingga ketika kami kembali, firman Tuhan ini terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Tuhan disenangkan, kami menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Tolonglah kami dalam perjalanan agar kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kami boleh melakukan hal-hal yang boleh menyenangkan Tuhan, yang kami percaya melaluinya Tuhan diagungkan, dimuliakan. Apapun tantangan pergumulan kami, Tuhan tuntun kami agar kami boleh menyelesaikan semuanya di dalam anugerah Tuhan. Usaha pekerjaan kami kiranya Tuhan berkati, sehingga melaluinya kami boleh mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan kami, bahkan melimpah sebagaimana janji Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih jemaat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Ibadah kita